dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat yang ke-44, dengarlah dan camkanlah segala perkataan ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dari dua ayat ini yang akan menolong kita untuk melihat bahwa Yesus dengan terus terang katakan kepada murid-murid, ini adalah announcement, first announcement of Jesus about his death and about his resurrection, mengenai kematiannya dan mengenai kebangkitannya. Saya akan lanjut dengan bacaan ayat 28 dan seterusnya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem, yaitu dia akan disalibkan, diserahkan ke tangan orang berdosa, lalu disalibkan di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya. Jadi kira-kira di Gunung Tabor ini, Yesus dimuliakan di Gunung Tabor ini itu waktu malam. Itu sebabnya murid-murid tidur lelap, mereka tidak mengikuti waktu doa dari Tuhan Yesus. Mereka terkejut bangun melihat Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan. Dan ini kisah terjadi waktu malam hari. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, yaitu Musa dan Elia, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mengapa Petrus berkata seperti ayat ini? Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, yaitu Musa dan Elia, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus
tidak tahu apa yang dikatakannya, dia tidak paham. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertama, karena Petrus baru saja mendengar Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi apa yang Petrus katakan, sebenarnya dia tidak ingin Tuhan Yesus mati. Dia tidak ingin Tuhan Yesus turun dari bukit atau gunung Tabor, gunung kemuliaan itu, dan turun lalu menuju ke Yerusalem. Itu sebabnya dia menawarkan membangun 3 rumah atau 3 bangunan untuk 3 orang itu. Apa yang dipikirkan Petrus itu yang firman Allah berkata, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Kenapa dia dikatakan dia tidak tahu? Karena dia tidak memahami rancangan Tuhan. Dia tidak mengerti tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Dia tidak paham dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus. Yesus berkata, gembala yang baik itu akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Anak manusia datang untuk membebaskan, menyelamatkan lewat pengorbanan, lewat kematian. Dia tidak paham dan tidak mampu menerimanya. Memang banyak orang seperti itu. Ketika mendengar berita yang kurang enak, orang berupaya untuk supaya menghindar dari satu bahaya atau dari satu kesulitan. Itu perilaku normatif. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, waktu Petrus mendengar ayat yang ke-20, ayat 22, sebelum datang ke bukit ataupun Tabor atau gunung kemuliaan itu, perkataan itu mengaum di dalam hati, dan dia berpikir bagaimana ia selamatkan Tuhan Yesus, sehingga nanti kita mendengar dalam pemberitahuan berikut, Petrus tampil sebagai pembela Yesus. Petrus tampil dengan kata-kata yang mengatakan, saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Semua boleh pergi, tapi saya tidak akan tinggalkan engkau. Tapi kelihatannya pernyataan yang nanti kita dengar pada minggu-minggu akan datang itu, melihat kejadian di Gunung Tabor ini atau di bukit, di gunung kemuliaan ini, mereka hanya bisa berbicara, tapi mereka tidak bisa bersikap dan beraksi sesuai perkataan mereka. Bukti Yesus pergi berdoa sendiri, mereka tidur. Kalau memang mereka konsekuen, mau setia kepada Tuhan, waktu mereka pergi berdoa atau Yesus pergi berdoa, pasti mereka ikut. Tapi baru kita baca, mereka tidur lelap. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, suasana kedagingan ini selalu menghindari bencana, ujian, tantangan, apalagi pengorbanan, apalagi menyangkut maut kehilangan nyawa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat perilaku manusia selalu memiliki pandangannya sendiri, pendapatnya sendiri, dan tidak mengikuti pendapat dan alur pikirannya Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ada pertanyaan, why Peter not know what he says? Kenapa dia tidak tahu
apa yang dia katakan. Karena selama ia ikut Tuhan Yesus, selama ia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka hampir semua murid-murid, khusus Petrus, mereka berpikir siapa di antara mereka yang menjadi orang yang paling terhormat dan orang paling baik atau orang paling besar di antara mereka. Pola pikir dan sudut pandang mereka tentang kedudukan sekuler. Maka itu nanti dalam pemberitahuan yang berikut akan mengikuti waktu Yesus menyampaikan tentang kematian, penderitaan dan kematiannya. Mereka tidak menanggapinya, tapi mereka akan berpikir, mereka sedang berpikir siapa yang terbesar. Begitulah keadaan manusia. Lebih banyak berpikir tentang apa yang ada dalam ruang lingkup sekuler daripada berpikir tentang apa yang ada dalam ruang lingkup ilahiyah atau hal-hal rohani. Nah, yang kedua, Petrus tidak memahami bahwa kedatangan Yesus ke dunia untuk mengerjakan karya penebusan dosa manusia. Itu sebabnya ia menghalangi pengorbanan yang Yesus harus jalani dengan mengiming-iming menyediakan rumah. Dia pikir Tuhan Yesus tidak ada rumah. Dia pikir Tuhan Yesus begitu melarat dan miskin. Dia pikir bahwa Tuhan Yesus tidak punya apa-apa. Dia pikir bahwa Tuhan Yesus tidak bisa bangun istana. Jadi dia mengiming-iming dengan menyediakan rumah di atas Gunung Tabor, agar Yesus tidak bisa turun dari Gunung Tabor lalu diserahkan kepada para imam besar dan para ahli Taurat untuk dijatuhi hukuman mati dengan disalib. Mungkin perilaku ini terjadi dalam kehidupan Kristiani kita. Tindakan kita seakan-akan Tuhan tidak memiliki apa-apa, jadi kita mengiming-iming sesuatu buat Tuhan. Seperti kalau kita memberi persembahan seakan-akan Tuhan tidak punya apa-apa. Lalu kita beri kiranya Tuhan memberkati, lalu kita bisa kerja buat Tuhan lebih banyak lagi. Jangan iming-iming sama Tuhan seperti itu. Tanpa kita bekerja, Tuhan bisa melakukan perbuatan besar. Tanpa kita melayani, juga Tuhan bisa melakukan pelayanan yang besar. Kalau sekarang kita memberi sesuatu, kita memberikan waktu, memberikan uang, memberikan diri kita, lalu kadang-kadang kita suka bilang, Tuhan berkati saya supaya saya bisa melakukan banyak pekerjaan bagi pekerjaan Tuhan. Ini kan iming-iming sama Tuhan. Seakan-akan bahwa kalau Tuhan berkati, nanti pekerjaan Tuhan jalan. Dari dulu pekerjaan Tuhan jalan tanpa banyak uang dan tanpa banyak orang. Tuhan melakukan pekerjaan besar. Jangan sampai sikap dan perilaku kita seperti ini dan menghambat pekerjaan karya penebusan Tuhan. Ingat bahwa karya penebusan Tuhan itu kita kembali kepada awalnya. Kenapa saya bilang kembali kepada awalnya? Tanpa saudara dan saya iming-iming sama Tuhan untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, Tuhan berinisiatif sendiri untuk turun dari surga lalu melakukan pekerjaan besar, ya, pekerjaan penebusan tanpa satu pun manusia intervensi untuk karya penebusan itu. Petrus berpikir bahwa ia melakukan sesuatu yang baik dengan mengiming-iming membangun rumah untuk Yesus. Di balik iming-iming ini dia tidak mau supaya Yesus menyelesaikan pekerjaan besar, yaitu pekerjaan penebusan.
pekerjaan penyelamatan. Ibrani 9 ayat 28 dia bilang begini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi sebenarnya upaya dari Petrus dengan mengiming-iming 3 buah rumah itu supaya kalau bisa kalian penebusan saudara dan saya tidak terima, dia juga tidak terima. Sebab ternyata di dalam perjalanan hukum Taurat sulit orang melakukannya. Oleh sebab itu begitu banyak ayat firman Tuhan, tidak ada orang yang melakukan dan mengamalkan Taurat lalu selamat. Hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih karunia, rahmat dan pertolongan daripada pihak Tuhan. Ini yang Yesus mesti kerjakan. Tapi Petrus coba menghalanginya dengan sepertinya berbuat baik. Bikin rumah untuk Tuhan Yesus, Musa dan Elia. Kan kelihatannya santun, kelihatannya baik, kelihatannya peduli sama Tuhan Yesus. Sebab memang di atas bukit itu, di Gunung Tabor itu tidak ada rumah. Kalau sekarang saudara pergi, baru saudara akan dapatkan gedung gereja yang besar, ada penginapan di sekitarnya, Anda boleh tidur di situ, Anda boleh bayar makan di situ. Lalu bukit yang waktu itu Yesus pergi tidak ada rumah. Dan coba dia mau menyediakan rumah. Tujuannya karena dia dengar bahwa Yesus akan diserahkan di Yerusalem dan dia tidak mau. Dia tidak mau berarti dia tidak ingin karya penebusan itu yang Yesus harus kerjakan satu kali untuk semua orang, termasuk dia. Dalam Mazmur 24 ayat 1, mungkin Petrus tidak baca, dia ikut Tuhan tapi dia tidak baca firman Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan tapi tidak baca firman Tuhan. Dia lupa bahwa Mazmur Daud berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau dia mau bangun kasih Tuhan dulu. Sedangkan segala sesuatu Tuhan punya. Apa faedahnya intervensi pikiran yang dangkal dan pendek ini dari Petrus untuk melakukan sesuatu bagi Yesus yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak, karena Tuhan pemilik segala sesuatu. Kalau Petrus mau bangun rumah di atas Gunung Tabor, pasti dia potong kayu di sekitar situ. Dan berapa lama dia harus membangun? Sedangkan dunia dan segala isi adalah milik Tuhan. Kalau ambil siapa punya? Pohon dan kayu, batu, semen, besi, itu kau punya. Bukan, dunia dan segala isinya dia punya. Kau membangun sesuatu, kau ambil dari dia punya, karena dia pemilik. Engkau coba merebut sesuatu dari dia untuk membangun buat dia. Satu tindakan yang sebenarnya secara normatif stupid action. Tindakan bodoh. Tapi itulah manusia. Kadang-kadang mau lakukan sesuatu bagi Tuhan, lupa bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Dia ambil Tuhan punya, lalu dia bikin buat Tuhan. Lalu dia bilang, ini saya bikin buat Tuhan. Padahal Tuhan kemana? Tapi semuanya terselip makna bahwa dia tidak ingin Yesus menyelesaikan pekerjaan yang besar, yaitu karya penebusan. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
taat sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi apa yang ingin dilakukan Petrus adalah menghambat bangsa-bangsa bertelut, menghambat lidah bangsa-bangsa mengaku bahwa dia Tuhan. Sebab waktu Yesus menyelesaikan pekerjaan pada Musa, waktu Yesus menyelesaikan pekerjaan pengorbanan yang besar di salib, waktu Yesus menyerahkan hidupnya, saat itu adalah saat dimulainya lidah-lidah mengaku bahwa dia Tuhan. Karena saat itu pengurapan, pengangkatan, pelantikan, penetapan menurut Filipi pasal 2, dia Allah dan Tuhan yang sejati, yang sesungguhnya. Bukan berarti sebelumnya dia bukan Tuhan, tapi dengan karya itu pengakuan seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa dia Tuhan, dia Allah. Semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut. Nah, untuk datangnya semua lidah mengaku dan lutut bertelut, tidak boleh ada orang, terlebih Petrus, yang coba menghalangi dengan menahan Yesus di bukit atau di gunung Tabor dengan mengiming-iming rumah yang sebenarnya perabot dan barang yang dipakai milik Tuhan, karena dunia dan segala isinya milik Tuhan. Perilaku dan sikap manusia sering menghambat karya penebusan buat orang lain, karya penyelamatan buat orang lain, dengan menggunakan apa milik Tuhan, apa barang Tuhan. Itu coba menghalangi dengan bukan dia tanam pohon, bukan dia yang menciptakan pohon, bukan dia yang menciptakan batu, bukan dia yang menciptakan lawan untuk mengatap atau semen untuk bangun, bukan. Semua menurut Mazmur 24 adalah milik Tuhan. Dia pakai milik Tuhan, lalu menghambat Tuhan tidak menyelesaikan karya penebusan. Padahal misi Allah adalah supaya pada akhirnya semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut. Ada amin. Nah, Bapak Ibu, finally Peter realized and he gave information through his letter. Pada akhirnya Petrus sadar dan ia memberikan keterangan melalui suratnya. Setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan yang besar, karya penebusan itu, baru Petrus sadar dan dia tulis. Mungkin dia mulai sadar waktu di perjalanan atau kisah di dalam Yohanes 21, mulai ayat 1 sampai seluruh perikop itu selesai di dalam John chapter 21 verse 1 to the last. When God speaks to him, "Are you love me, Peter?" "Yes, I love you." 3 times Jesus asked him about, "Are you love me?" Dan mungkin pada saat itu, ketiga kali itu menyadarkan dia lebih sungguh-sungguh, apakah yang mengasihi aku. Lalu dia baru paham sebenarnya seluruh perbuatannya tidak benar, sampai dia menyangkal Yesus, dia menyadarinya. Nah, setelah dia menyadarinya, akhirnya finally Peter realized and he gave information
information to this letter. Kami berikan sebuah informasi penting melalui suratnya yang berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Waktu belum sadar dia tidak mau Yesus turun ke Yerusalem untuk menjadi domba korban persembahan. Dia menahan Yesus. Dia tidak mau Yesus turun dari gunung itu. Malah dia ini bangun rumah yang bukan hasil produknya sendiri. Sebab dunia dan segala isi itu milik Tuhan dan rumahnya Tuhan. Kalau dia mau bangun rumah buatan yang kecil itu buat Tuhan, baru dia menyadari bahwa tindakannya tidak benar, dan dia sampaikan kepada semua orang yang diaspora waktu itu. Sebab surat Petrus ini kepada semua orang yang diaspora yang tersebar kemana-mana, bahwa yang benar itu darah yang mengalir, darah yang kudus, darah yang lebih daripada darah domba, darah yang lebih daripada nilai emas dan perak, darah yang mulia, darah yang kudus, darah yang agung, darah yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang beri, Musa dan Elia mewakili hukum Taurat. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Moses and Elijah, that is representing the love. Jadi Musa dan Elia itu mewakili hukum Taurat. Waktu murid-murid, ketiga murid itu melihat dan berkata mau bangun rumah, tiba-tiba ada awan yang menutup ketiganya, Musa, Elia dan Yesus. Lalu setelah awan itu meraih, hanya tinggal Yesus sendiri. Lalu firman Allah berkata, Tuhan Allah berkata, dengar dia, dengarkanlah dia. Dengarkan siapa? Yesus yang sendiri ada pada saat itu. Tidak perlu lagi dengar Elia dan Musa. Sebab sekian lama mendengar Elia dan Musa dalam hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang mendapatkan keselamatan menurut Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya suara dari surga bilang, jangan dengar itu dua orang lagi, masa selewat. Ini masa Yesus. Mereka punya masa-masa Taurat, tapi firman Allah berkata bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapa di sorga berteriak supaya ketiga murid itu dengar bahwa dengar dia dan tidak perlu dengar yang lain. Karena kalau melakukan hukum Taurat tidak ada orang yang bisa dan tidak ada orang yang selamat karena hukum Taurat. Hanya hukum
ditebus dan diselamatkan oleh filurmu, oleh darah, oleh pengorbanan. Sebab sama Taurat mengajarkan tiap tahun orang harus datang minta pengampunan dosa dengan membawa domba. Tapi tadi di dalam catatan yang Petrus sadar bahwa itu pengorbanannya lebih daripada emas dan perak dan lebih daripada darah domba, karena dia darah yang dia anak domba Allah. Sama Taurat tiap tahun orang mesti datang bawa domba. Lalu orang yang bawa domba untuk persembahan pengampunan dosa harus taruh tangan di atas domba itu. Kalau tidak taruh tangan, dosanya tidak diampuni. Kalau saudara sudah tua dan tidak bisa pergi ke bait Allah, maka Anda mati di dalam dosamu karena Anda tidak bisa bawa domba ke sana. Tapi anak domba Allah turun dari surga mendapatkan kita, lalu di mana saja ketika kita berseru, ketika kita mengaku dosa, ketika menyerahkan hidup, ketika kita datang kepada Dia, selalu ada waktu untuk berdosa, penyucian dan pengampunan. Berikan sanjungan kepada Tuhan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan kalau saudara baca selanjutnya, oleh kasih karunia kita semua diselamatkan. Sekali lagi berikan sanjungan. By the hope of the Lord, no flesh shall be justified. Karena dengan melakukan hukum Taurat tidak ada yang dibenarkan sama sekali. But by grace and love and His offering His flesh, His body, we get salvation now and forever. Tapi dengan kasih karunia, dengan menyerahkan tubuhnya mati, Dia memberikan keselamatan kepada kita selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi mulai dari Gunung Tabor sudah diingatkan, dengarkan Yesus, tak usah lagi dengar tentang Taurat. Sebab apa yang dicatat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanyalah terdapat bayangan. Itu hanya klise saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikatnya, bukan yang sudah di-after. Klise itu kan dulu foto pakai klise itu masih sama-sama. Kalau sudah di-after baru jelas, baru itu hakikatnya. Sekali lagi, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus. Dalam zaman Taurat tiap tahun mesti datang korban pengampunan dosa, baru bagi orang. Tapi waktu menjadi nyata di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya tidak perlu ke bait Allah di Yerusalem bawa domba, lalu tiap tahun kita letak tangan baru dapat pengampunan dosa. Tidak perlu. Saudara di kamar mandi pun waktu saudara ingat dosa sudah minta pengampunan terjadi di kamar mandi. Waktu saudara ada di perjalanan dan ingat dosamu dan minta pengampunan, terjadi pengampunan di situ. Dan tidak mengkultuskan bait Allah lagi, tidak mengkultuskan Taurat, karena Taurat tidak bisa menolong itu. Dipersembahkan hukum Taurat, menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan, karena yang datang mengambil bagian karena menyempurnakan. Mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat, setiap orang datang, pengampunan
Waktu Galatia pasal 3 ayat 4, jadi hukum Taurat adalah penuntun. Dia menuntut kita, bagi kita sampai Kristus datang. Itu sebabnya di atas gunung Tabor Tuhan bilang, tak usah dengar hukum Taurat lagi ya, tak usah dengar lagi dua orang itu lagi ya, tapi dengar hanya Yesus saja. Di dalam Dia ada kasih karunia, rahmat dan anugerah. Sebab sekian lama dalam hukum Taurat tidak ada satu yang melakukannya dan mendapatkan kebenaran. Kalau ada imam-imam dan nabi-nabi mendapatkan keselamatan, itu berlakunya kasih karunia Tuhan. Bukan karena mereka melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Sebab kami semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kami semua